Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dari mata kuliah pemrograman web berbasis framework, yang mana ini saya menciptakan sebuah web untuk sekolah tahfidz tingkat dasar ya, atau STTA, yang ada di Kudus. Oke, ini adalah codingan saya. Ini sudah saya buat di folder ini, STTA ini ya, di docs, dimana saya menggunakan HTML. Jika kita menggunakan HTML, itu poin plusnya adalah ketika kita mau running nggak usah pakai SAM gitu ya, kita tinggal klik double aja. Nah, yang kemudian di fiturnya sendiri, di sini saya nggak hanya pakai HTML, saya pakai CSS dan juga menggunakan Bootstrap, yang mana ketika kita ulangi lagi ya, dia ya, ada efek loading terlebih dahulu baru memunculkan tampilan webnya. Kemudian saya codingannya seperti ini. Ini ya, ini di bagian navbar gitu ya, header yang navbar menu ini ya, bagian menu ini. Yang ini sudah saya coding di mana bagian ini ya, ini href department, yayasan, href galeri. Apa maksudnya? Ketika sini ya, kita cari ID galeri. Oke, galeri. Oke, di sini ada banyak sekali ID yang mana sudah tertulis ya. Di sini ada ID fitur kayak seperti itu, ID count kayak gitu, kemudian about itu tentang kayak gitu. Itu saya gabungkan, bukan gabungan, saya masukkan ke dalam href ini. Nah, jadi misal di sini href murid ya kan, ini ada ID about juga, href murid, dan ini href about gitu kan. Selamat datang, ini get startednya read more, baca. Nanti dia akan dialihkan ke ID about gitu. Seperti contoh seperti ini ya. Di sini kan lumayan banyak ya. Nah, ini ada tentang, ini saya kasih ID about tadi ya. Dan banyak sekali pelayanan, yayasan, ini juga pengurusnya, ini guru, murid, kemudian sini galeri. Oke, kita ambil contoh ke sini. Ketika saya mencari ya galeri ya, ketika saya klik, dia akan otomatis nyekrol mencari yang ID galeri. Ini ID galeri saya sudah kasih. Nah, seperti itu. Dan ini untuk cloudnya saya menggunakan hostinger ya. Saya sudah beli untuk ini ya, 4 tahunan lah, 4 tahunan, sedangkan domainnya untuk 1 tahun aja pada bulan Agustus kayak itu. Saya sudah mendaftar dan sudah membayar. Nah, untuk caranya gimana sih cara upload filenya? Itu cukup gampang. Kita ke hosting, nah, kemudian kita ke sini manage ya, hosting account gitu. Nah, di sini ada banyak nih. Dan sini saya terdaftar di server Singapura. Sedangkan untuk domainnya saya beli itu .com ya, untuk sekolahan, karena kalau .school atau .sch.id itu lumayan mahal, 1 tahun 450 ribuan lah. Kalau ini cuman 150 ribu. Nah, nanti kita akan berikan pilihan seperti ini. Nah, ini
ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, file manager dan file manager beta. Kita harus upload di kedua ini ya. Upload di kedua ini. Karena saya pernah nyoba upload salah satu aja, itu nggak bisa diakses. Ini nggak bisa diakses, nanti error. Nggak bisa. Jadi kita harus upload kedua ini. Dan ini juga tergantung internet kita masing-masing dan juga ukuran dari file folder kita ya. Kita kasih contoh. Nah, ini ukurannya berapa? 14 MB. Itu sudah termasuk besar sih sebenarnya. Ini tuh akan menyebabkan yang pertama lama upload, yang kedua ketika kita akses ke ini akan lama. Tapi tenang aja. Pertama sebenarnya saya mengalami hal yang sama, itu lama sekali untuk mengakses domain saya ini. Kemudian saya belajar lebih lanjut, artinya mencari-cari di internet. Kita bisa mengecek ini ya, menganalisis kok bisa lemot sih, kok bisa lama sih, apa yang menyebabkan performa ketika kita mengakses website kita itu lama. Kita bisa pakai ke, nah ini sedang error ya, sedang maintenance. Nah kita bisa upload kayak gini ya, yang kita upload itu cuma isinya aja, nggak usah std nya nggak usah, isinya aja kayak readme kayak gitu. Sama kan, inner page, index kayak gitu. Oke. Nah, ketika sudah dianalisis, nah di sini performance file estimate. Nah, di sini dia akan mengasih tahu apa sih yang membuat website kamu itu lemot, lama untuk diakses. Sini kita bisa mencari-cari ya. Itu di bagian ini waktu itu IMG-nya, atau bisa kita bilang gambarnya. Waktu itu yang membuat saya lemot itu adalah gambar di bagian galeri dan juga di awal. Ini ya, galeri dan awal, karena saya waktu itu mengambil fotonya dengan kamera HP yang sangat, ya bisa dibilang lumayan lah, ukurannya bisa sampai 5 MB ya, dan itu saya nekat untuk tetap upload, dan itu ternyata menghasilkan atau jadinya itu lemot ketika kita mengakses website kita. Jadi saya langsung cek menggunakan PageSpeed ini, dan ternyata benar yang membuat lemot itu adalah gambar, karena ketika kita akses otomatis kita akan mendownload terlebih dahulu, mendownload konten-kontennya, apa aja yang di dalam konten tersebut. Seperti contoh YouTube, maka dia akan menampilkan konten YouTube-nya seperti itu. Cuma tampilannya aja sih sebenarnya, tapi itu memang membutuhkan data yang sangat banyak, sehingga itu akan menyebabkan loading yang sangat lama. Dan setelah itu saya kompres lagi gambar-gambar yang sampai sebesar itu ya, 5 MB, 3 MB kayak gitu, saya kompres lagi sehingga kecil ya. Ya paling mentok inilah, paling tinggi 200 kbps, dan ini kata para programmer yang lebih profesional dari saya kan pernah kontekan, itu termasuk ukurannya masih besar gitu. Dan saya masih bingung, kalau dikecilin kayak gimana nanti jadinya. Tetapi emang ngefek sih ketika saya refresh untuk akses. Nah dia loadingnya cuma sebentar, udah gitu aja. Nah, dan di sini juga saya gak lupa, ini logo-logo ini saya kasih URL untuk bisa langsung kita kontakkan dengan nomor yang tertera kayak gitu, termasuk Instagram juga. Nah seperti itu saya sudah buat, dan seperti itu, meskipun ini tampilannya sangat sederhana, dan saya memang skill saya belum bisa sampai ke profesional seperti lainnya ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.